Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, Anda kembali bergabung bersama Kedai Harmoni, sebuah program persembahan dari Departemen Kajian Lembaga Studi Sosial dan Agama. Berbicara tentang penyakit masyarakat, ada salah satu kelompok masyarakat yang selama ini selalu terstigma negatif. Siapakah mereka? Titi Puspa mengatakan bahwa mereka adalah kupu-kupu malam. Sebagian yang lain mengatakan mereka adalah PSK atau pekerja seks komersial. Atau ada juga yang mengatakan mereka adalah WPS atau wanita pekerja seks. Atas pekerjaannya, mereka selalu dianggap sebagai sampah masyarakat yang harus disingkirkan dan tidak patut untuk dilindungi atau bahkan diberi tempat gitu. Nah, bagaimanakah fenomena dengan adanya PSK ini? Haruskah kita turut menghakiminya? Bersama saya sudah hadir Mas Ardik Ferry Setiawan. Beliau adalah pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, yang selama ini juga aktif terlibat dalam penanggulangan isu-isu HIV dan AIDS dan juga tentang pengembangan kesehatan masyarakat. Assalamualaikum Mas Ardik. Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Mbak. Mas Ardik, ini saya ingin menanyakan tentang yang sudah saya katakan di awal tentang fenomena PSK. Bagaimanakah kita memandang fenomena PSK ini? Haruskah kita turut menghakiminya? Apakah mereka itu memang benar-benar hina sebagaimana yang dituduhkan orang selama ini? Ya, begini Mbak Rofi, jadi fenomena wanita pekerja seks jadi memang sudah cukup lama terjadi ya. Jadi kalau kita melihat fenomena ini sudah berabad-abad lalu, bahkan di teman-teman Nahdlatul Ulama sempat mengadakan kajian bahwa terjadi pelacuran ini sudah terjadi sejak zaman pra-Islam. Nah, terkait itu sebenarnya fenomena ini juga memang bukan hanya akibat dari wanitanya itu sendiri yang kemudian dia melacurkan dirinya, tapi karena memang wanita-wanita ini sebenarnya adalah korban dari sistem maupun korban dari kondisi yang ada di masyarakat, khususnya di Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini, dan juga mungkin sudah terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Kalau dikatakan tadi mereka adalah korban sistem yang seperti apa yang panjenengan maksudkan? Ya, kalau kita melihat sejarah pelacuran khususnya di Pulau Jawa sendiri, jadi sebenarnya munculnya tempat-tempat pelacuran dari khususnya di Pantura Pulau Jawa ini muncul karena memang itu ada peran atau memang sengaja dihadirkan. Jadi kalau kita melihat sejarah pembangunan dari Jalan Pantura Anyar Panarukan tersebut, banyak sekali menghadirkan para pekerja-pekerja dari desa yang notabene mereka menjadi pekerja urban, jauh dari keluarga, sehingga fenomena pelacuran itu akan muncul. Nah, pada saat itu beberapa mandor ataupun pemimpin-pemimpin dari para buruh yang sedang membangun Jalan Anyar Panarukan tersebut melakukan pengiriman, bahkan sengaja mengadakan atau mendatangkan wanita-wanita itu sebagai pelacur untuk melampiaskan untuk memenuhi syahwat dari para pekerja-pekerja yang ada di sepanjang pembangunan Jalan Anyar Panarukan tersebut. Dilihat dari itu saja sudah kita lihat bahwa ternyata wanita pekerja seks ini adalah kita bisa lihat di awal mereka menjadi korban karena memang sengaja didatangkan, entah dengan dalih mereka bekerja di kota dan sebagainya, tapi nyata mereka banyak yang dikerjakan sebagai pelacur di tempat kerja tersebut. Dan nyaris modus-modus seperti itu masih sering terjadi pada saat ini. Jadi model-model mereka dijanjikan bekerja di kota, kemudian mereka akhirnya ditipu bekerja di tempat-tempat prostitusi, sehingga muncul sampai sekarang. Nah, tapi yang terjadi yang paling penting, kenapa kami tadi menyebutkan bahwa mereka sebagai korban, karena jelas kalau kita melihat mengurai secara mendalam beberapa diskusi kami dengan
wanita pekerja seks langsung tersebut ternyata mereka hadir, mereka menjadi pekerja seks itu karena tuntutan. Latar belakangnya tentu saja mereka kurang pendidikan rendah, kemudian mereka secara latar belakang ekonomi jelas rendah, kemudian ada yang mereka mengaturkan diri karena bercerai dengan suaminya yang terpaksa menghidupi anak-anak mereka dengan melakukan pekerjaan itu, karena beberapa dari mereka tentunya pendidikan mereka sangat rendah sehingga tidak punya keterampilan lain selain melaturkan diri di kota-kota besar di Indonesia ini. Baik, jika demikian apa yang jenengan sampaikan tadi bahwa sebenarnya ini juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan, faktor ekonomi. Jadi dalam hal ini ada keterkaitan antara peran pemerintah dengan kondisi mereka. Misalkan jika lapangan pekerjaan itu cukup, pastinya mereka tidak akan terjun ke dunia prostitusi. Apakah benar demikian? Ya, saya berpikir seperti itu. Jadi memang ini adalah peran-peran negara yang belum begitu banyak dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat karena keterbatasan tadi sebenarnya teman-teman pekerja seks itu juga tentunya ingin sekolah tinggi ya, tapi karena tentu masalah biaya dan sebagainya sehingga mereka akan sulit mengakses pendidikan yang tentunya akan menjadikan mereka tidak punya keterampilan maupun skill untuk bisa mengakses lapangan pekerjaan. Karena tadi di sini memang pendidikan dirasa masih cukup mahal, tidak dapat dijangkau oleh mereka. Nah, selanjutnya kalau kita melihat sudut pandang, jadi ini karena terkait dengan sudut pandang cara melihat prostitusi itu sendiri atau wanita pekerja seks itu sendiri. Jadi kalau terminologi dari negara itu masih melihat PSK itu sebagai WTS ya. Jadi wanita tunasusila ya, yang dikategorikan kalau di Kementerian Sosial itu penyandang masalah kesejahteraan sosial PSKS. Jadi mereka itu masalah ya. Nah, ketika pendekatannya itu dianggap sebagai sebuah masalah, maka tentunya akan diberikan dengan cara-cara instan, hanya seperti diberikan kursus singkat tanpa ada pendampingan, kemudian pemberian modal. Tapi memang tidak ada proses untuk merawat itu. Jadi setelah diberikan pelatihan, beberapa kegiatan yang sudah sempat kami lakukan itu memang keterbatasan menurut pemerintah, itu keterbatasan dana sehingga hanya punya pembiayaan untuk sekedar melakukan pelatihan saja tanpa sampai memberikan pelatihan sampai tuntas, bahkan bisa mengakses pekerjaan ataupun bisa menjalankan usahanya dengan baik sehingga bisa membuat dia mentas dari pekerjaan yang sebelumnya yaitu sebagai pekerja seks. Nah, ini mungkin perlu kita jadikan sebuah pemikiran bersama bahwa ternyata kalau kita melihat pendekatan ini tidak menjadikan wanita pekerja seks ini sebagai korban, sebagai hanya sebuah masalah, maka ya penyelesaiannya akan seperti itu saja. Jadi hanya sporadis, terkesan insidental, bahkan kalau perlu sampai dibubarkan ya, makanya tidak bisa tuntas. Nah, dikaitkan dengan itu kalau kita melihat fenomena pekerja seks ya, di beberapa diskusi bahwa ternyata wanita pekerja seks di Indonesia itu hanya sekitar 240.000. Jadi artinya kalau dibandingkan dengan para pembeli potensialnya yang 6,7 juta ya, jadi bisa melihat ternyata pembelinya itu lebih banyak daripada pekerjanya itu sendiri. Jadi kalau kita analogikan dengan hukum ekonomi, tentunya ketika permintaan itu selalu lebih tinggi daripada ketersediaan, maka ya yang jualannya akan ada terus. Nah, bagaimana kita bisa bersama-sama mencoba ya kalau kita melihat isu ini memang sedikit berbau isu-isu moral ya, tapi paling tidak menjadi sebuah keprihatinan kita bersama, apalagi ini negara Islam yang mayoritasnya juga Nahdlatul Ulama, ternyata ada 6,7 juta yang berpotensi membeli seks. Jadi artinya mungkin nanti kita bisa melakukan kerja bersama untuk bisa mereduksi, setidaknya jangan sampai 6,7 juta lah. Jadi paling tidak ketika
yang beli ini bisa direduksi, ya tentu yang jualan sedikit demi sedikit akan bisa hilang dengan sendirinya tanpa perlu dilakukan razia kemudian digerebekkan dan sebagainya. Saya pikir seperti itu, Mbak. Tadi dikatakan bahwa sebenarnya jumlah antara pembeli seks dengan pekerja seks itu justru lebih banyak pembeli seksnya. Itu artinya bahwa sebenarnya tidak tepat kalau PSK itu kemudian ya hanya satu-satunya tersangka yang mendapatkan stigma negatif, bahwa ada permintaan yang sebenarnya jauh lebih besar gitu daripada yang tersedia. Nah, di sini artinya bahwa sebenarnya kalau Indonesia ini adalah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, artinya sebenarnya harus ada peran pemuka agama atau peran-peran dari masyarakat, bagaimana agar moral masyarakat itu diperbaiki sehingga mereka tidak kemudian ingin membeli seks misalkan. Nah, berkaitan dengan hal itu, apa yang bisa dilakukan oleh NU misalkan sebagai salah satu ormas Islam atau bahkan oleh agama-agama yang lain agar mereka bisa memberikan pendidikan moral kepada umatnya agar mereka tidak melakukan atau membeli seks itu tadi. Ya, jadi kalau kita melihat fenomena pembeli seks ya, jadi kalau kita sudah berbicara di depan tadi tentang pekerja seksnya, kalau ini tentang tentang pembeli seksnya. Jadi kalau kita melihat itu memang ada juga sebuah sistem yang memang menjadikan pembeli seks itu semakin meningkat jumlahnya. Yang pertama karena memang kesenjangan antara keadaan ekonomi di desa maupun di kota, satu daerah dengan yang lain berbeda, sehingga hal itu yang membuat ataupun memaksa kelompok laki-laki ini untuk hijrah. Mereka harus berjauhan dengan keluarga, berjauhan dengan istri untuk mencari pekerjaan di tempat-tempat lain yang lebih menguntungkan tentunya. Nah, ini memang secara fenomena ekonomi kalau kita melihat juga menjadi faktor penentunya. Jadi karena memang ketidakmerataan pembangunan, pendapatan ekonomi, kemudian taraf kehidupan di satu daerah, sehingga yang kalau boleh dibilang itu memaksa kelompok laki-laki ini untuk menjauhi keluarganya atau istrinya, sehingga resikonya ketika berjauhan dengan istri, dengan keluarga tentunya dia akan membeli seks tadi. Nah, kalau dikaitkan dengan itu mungkin salah satu peran yang bisa dimainkan NU dalam hal ini mungkin Laku Sedang adalah bagaimana memberikan pendidikan pendidikan singkat ya. Jadi paling tidak ketika kita melihat fenomena itu ya, mungkin pada kelompok-kelompok, maksud kami kelompok-kelompok pekerja urban yang ada di kota-kota, yang di wilayah-wilayah pekerja padat karya seperti itu, mungkin kita bisa berikan edukasi. Jadi bagaimana mendekatkan ajaran-ajaran agama ini, kemudian memberikan pembinaan itu tentunya di ranah-ranah keagamaan. Namun kalau mencoba bagaimana bisa melakukan respon terhadap isu pembeli seks ini, ya tentunya karena intinya adalah bagaimana NU coba mendorong pemerataan ekonomi ini. Jadi supaya posisi yang memaksa seorang laki-laki harus berjauhan dengan keluarganya ini bisa direduksi. Jadi semisal ya kita ikut memberikan kontribusi pada masyarakat desa. Jadi bukan hanya melakukan pembangunan di desa saja, tapi di desa-desa tertentu pun harus segera bisa dilakukan. Baik, dengan sedemikian kompleksnya ternyata masalah yang melingkupi dalam fenomena PSK ini, lantas apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat? Ya, paling tidak kita sebagai anggota masyarakat ketika melihat fenomena pekerja seks ini ya, kita mencoba melihat dari sisi-sisi kemanusiaannya saja. Jadi bagaimana kita melihat perempuan-perempuan ini sebagai korban, kita ikut mencoba memberikan menghargai mereka, mengasihi mereka, menghormati mereka seperti itu, tanpa melakukan
penghakiman ataupun stigma mereka sebagai sampah masyarakat dan sebagainya. Jadi mungkin peran-peran itu coba kita dorong saja. Jadi tidak usah terlalu tinggi-tinggi, kita ikut melakukan rehabilitasi, kita ikut melakukan ikut mencoba mengentaskan mereka. Mungkin tidak perlu terlalu jauh seperti itu, paling tidak kita mencoba menghargai mereka, melihat mereka sebagai sesama manusia yang tentunya kita juga harus menghargai hak-hak kehidupan mereka sebagai warga negara. Ini seperti itu saja Mbak Robi. Baik, terima kasih atas informasinya yang telah diberikan oleh Mas Ardik, dan informasi tadi saya kira sangat-sangat mencerahkan. Di dalam perbincangan ini akhirnya kita mengetahui bagaimana sebenarnya PSK itu tidak seharusnya kita menstigma mereka secara membabi buta, bahwa mereka adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab terhadap rusaknya moral masyarakat yang sebagaimana yang selama ini dituduhkan. Bahkan sebenarnya mereka ini adalah korban, karena saya yakin tidak ada satu orang pun yang bercita-cita ingin menjadi PSK. Dan dari perbincangan yang telah kita simak tadi, ada satu hal yang perlu saya garis bawahi di sini adalah bahwa cara memandang sebuah fenomena ini akan sangat menentukan solusi yang akan ditempuh. Jika kita melihat bahwa PSK itu sebagai sumber masalah, maka penyelesaiannya nantinya hanya akan penyelesaian insidentil, artinya tidak akan berdampak panjang. Tetapi jika kita melihat bahwa PSK itu adalah efek dari kumpulan masalah-masalah yang ada yang ditimbulkan oleh sistem-sistem yang ada, maka solusi yang akan diambil pastinya akan lebih komprehensif. Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di forum Kedai Harmoni episode selanjutnya. Saya Siti Rofiah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.